Pada kuliah kali ini kita akan membahas materi tentang input dan output. Salah satu hal yang paling kritis dalam sebuah pemrograman adalah terkait dengan penyimpanan dan pembacaan data, yaitu yang berkaitan dengan save dan restore data. Save adalah bagaimana kita menyimpan data kita ke storage, misalkan ke hard disk, dan restore data adalah bagaimana kita membaca data dari storage kita. Sebagai contoh di sini kita akan menyimpan sebuah objek, katakanlah objek tersebut adalah objek food, toy, atau book. Nah, ketika objek ini dalam contoh ini itu adalah merupakan child dari objek food, atau dia merupakan turunan dari kelas book, gitu ya. Kemudian objek toy dan book ini mengimplementasikan interface yang bernama textable. Nah, kelas Java yang berperan dalam proses penyimpanan data semacam ini itu adalah yang bernama file writer. Nah, di sini file writer ini memiliki beberapa metode, diantaranya buffer writer, char writer, output stream writer, dan sebagainya. Nah, sekarang pada contoh objek bernama book ini, objek book ini memiliki 3 atribut sebagai contohnya, yaitu antara lain author, description, dan price. Nah, kemudian untuk implementasinya bisa dilihat dalam kode berikut ini. Kita mendefinisikan di sini buku, gitu ya, itu adalah bertipe book, gitu ya. Kemudian dia memiliki 3 atribut di sini, bernama sample book description, kemudian ini adalah 24,95, dan terakhir ini adalah sample author. Ini adalah sesuai 3 atribut yang tadi kita definisikan pada slide sebelumnya. Kemudian di sini kita menciptakan objek namanya writer, ya, dari kelas file writer, gitu ya. Nah, kemudian dari objek writer tadi kita akan menampilkan deskripsi dan price dari buku tersebut. Dan ini adalah contoh output dari program yang kita jalankan tadi. Akan keluar deskripsi dari yang seperti apa, price-nya adalah ini, kemudian yang terakhir ini adalah author-nya sama dengan sample author. Nah, sekarang kita akan melakukan restore object. Nah, di sini kita harus melakukan membuat sebuah rule ketika melakukan parsing, gitu ya. Nah, kemudian objek book yang sudah kita create tadi itu memiliki 3 atribut, gitu ya. Nah, yaitu yang pertama, baris pertama menyatakan deskripsinya, baris kedua adalah price-nya atau harganya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kita harus paham tentunya atribut yang akan kita baca nantinya. Nah, untuk melakukan restore object tadi, di Java kita menggunakan kelas yang namanya file reader, gitu ya. Nah, di mana file reader ini memiliki beberapa metode, misalkan seperti input stream reader, file reader, dan seterusnya. Nah, pada contoh ini kita akan melihat bagaimana cara membaca, gitu ya, membaca sebuah file yang sudah disimpan di storage kita, gitu ya. Dimana di sini kita mendefinisikan atau menciptakan objek bertipe buffer reader yang namanya adalah in, ya. Nah, kemudian kita juga mendefinisikan variabel lain di sini, di mana
line ini akan kita isi nilainya, kita assign dengan hasil pembacaan dari in tadi untuk setiap barisnya. Ya. Nah, kemudian pada algoritma ini kita akan berhenti tentunya kalau line-nya sudah sama dengan nol atau sudah mencapai baris yang terakhir. Dan di sini kita akan menampilkan data yang kita berhasil baca tadi, kita akan tampilkan di layar menggunakan perintah system out print line dari line tersebut. Nah, kembali ke kasus yang pertama tadi terkait dengan contoh beberapa objek yang kita definisikan tadi. Nah, sekarang akan kita bahas bagaimana cara menyimpan keseluruhan dari objek ini, karena kita tahu di sini misalkan good itu memiliki 3 atribut, gitu ya, description, price, display, gitu ya. Sementara di sini untuk food, toy, dan book itu juga memiliki beberapa atribut tambahan. Nah, bagaimana kita bisa menyimpan ya keseluruhan atribut ini ya yang tergabung dalam sebuah objek tadi, gitu ya. Berikutnya adalah tentang object serialization. Nah, secara sederhana, serialisasi ini adalah proses pengubahan suatu objek menjadi urutan bit agar dapat disimpan pada media penyimpanan, misalkan seperti pada memori atau hard disk kita, ya, seperti itu. Atau bisa juga ditransmisikan dalam atau melalui saluran koneksi jaringan. Nah, penyimpanan file-file semacam ini atau data semacam ini itu juga bisa disertai dengan misalkan relationship-nya atau relasinya dengan objek lainnya, ya. Jadi misalkan dalam kasus penyimpanan file ke database, gitu ya, semacam itu. Jadi di database itu tentunya tidak sekedar file-file saja yang disimpan, tetapi relasi antar data, antar tabel itu juga disimpan. Nah, kemudian selain serialisasi, itu juga ada istilah tentang deserialisasi, gitu ya. Tentunya pengertiannya adalah kebalikan dari serialisasi itu sendiri, gitu ya. Kalau serialisasi ini adalah berkaitan dengan bagaimana menyimpan, gitu ya, data ke storage seperti itu, di mana mungkin data harus dipecah-pecah dulu untuk bisa disimpan. Nah, untuk yang deserialisasi, gitu ya, maka prosesnya adalah kebalikannya, ya. Jadi bagaimana dari hasil pembacaan bagian-bagian file itu kita akan konstruksi kembali, gitu ya, menjadi bentuk yang aslinya. Nah, untuk implementasinya dalam bahasa Java, kita akan menggunakan yang namanya interface serializable. Nah, penerapannya adalah cukup sederhana atau mudah, gitu ya, yaitu dengan cara menggunakan sintaks seperti ini, implements java.io.serializable, gitu ya. Berikut adalah beberapa penggunaan dari serialization, gitu ya. Antara lain misalkan terkait dengan persis data, kemudian pengiriman data atau send data, kemudian pada proses flatten object, gitu ya, dari array, array dan sebuah memori, gitu ya. Kemudian extend data antara flat dan servlet dan seterusnya, gitu ya. Ya, mari kita lihat kembali tentang contoh berkaitan dengan objek book yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya. Nah, berikut adalah hasil implementasinya, di mana pada superclass yang kita definisikan, yaitu pada kelas goods, gitu ya, itu harus dilakukan implementasi serializable, gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah beberapa contoh metode yang ada di dalam kelas good ini, seperti display, get description, dan get price.
sedangkan yang ini adalah contoh konstruktornya ya. Nah, untuk kelas book yang merupakan turunan dari kelas book tadi itu ya, bisa kita lihat dia juga sama, dia harus mengimplementasikan di sini taxable, serializable gitu ya, seperti itu. Kemudian kelas book ini memiliki beberapa metode, antara lain seperti calculate text dan juga display gitu ya. Nah, berikut adalah hasil implementasi dari proses serializing. Nah, di sini misalkan untuk proses penulisan ke disk gitu ya, menggunakan file output stream gitu ya, bisa diimplementasikan dengan cara seperti ini gitu ya. File output stream fout, kita definisikan nama variabelnya adalah ini, kita ciptakan objek namanya fout. Kemudian di sini untuk objek output streamnya kita juga definisikan objek out gitu ya, menggunakan perintah new object output stream fout, jadi masih bersambung gitu ya. Nah, kemudian untuk penulisan ke disknya itu menggunakan metode write object ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk penyimpanan objek ke filenya itu menggunakan metode save object to file ya. Kemudian di sini digunakan try catch untuk menghindari bila terjadi kegagalan penyimpanan semacam itu. Nah, berikutnya adalah proses tentang deserializing ya. Jadi kebalikan dari proses sebelumnya, fokus utamanya adalah sebenarnya membaca file yang sudah kita simpan sebelumnya dari storage kita gitu ya. Jadi proses utamanya bisa dilihat dari sini, mulai membaca read object menggunakan objek input stream ya. Kemudian di sini yang berikutnya adalah masih berkaitan dengan membaca objek juga. Nah, kemudian ya terakhir nanti tentunya setelah data berhasil dibaca, nah, kita akan lakukan proses berikutnya, apakah mau ditampilkan saja, apakah mau diolah lebih lanjut dan sebagainya. Nah, bagian akhir dari proses deserializing itu ya, itu adalah diimplementasikan menggunakan metode ini gitu ya, load object from file gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian sama dengan proses sebelumnya, kita juga menggunakan try catch di sini untuk menghindari error, barangkali misalkan file yang dibaca itu gagal gitu ya, seperti itu, maka nanti diberikan tindakan semacam ini gitu ya. Tapi kalau dia berhasil dibaca, tentunya dia proses ini akan dijalankan. Nah, kemudian ini adalah implementasi pada main programnya gitu ya, masih berkaitan dengan contoh sebelumnya berkaitan dengan objek book tadi gitu ya. Tapi di sini yang kita bahas itu mungkin baru satu objek saja ya, seperti itu. Nah, berikut ini adalah alternatif lain implementasinya jika kita pengen membuat dalam bentuk modul-modul yang lebih terpisah gitu ya. Ya, berikut adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, objek Java ini itu dapat mengimplementasikan serializable interface yang dapat dituliskan sebagai output stream dari cara ini. Kemudian sembarang objek ini yang direferensi oleh serialized object itu juga akan bisa disimpan gitu ya, seperti itu. Hal ini apa? Berarti array, vektor, list, dan koleksi dari objek itu dapat disimpan
dengan cara yang sama gitu ya, tanpa memerlukan ya penyimpanan yang berbeda untuk tiap-tiap bentuk objek ini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya sebuah data stream ini juga bisa berisi tidak hanya satu jenis objek yang sama gitu ya, tetapi dia juga bisa berisi campuran ya, beberapa dari objek kelas yang berbeda. Nah, keuntungan yang bisa kita peroleh dengan menerapkan konsep ini, konsep serializing tadi gitu ya, itu adalah yang pertama berkaitan dengan pengurangan waktu tentunya ya. Kita bisa mereduksi waktu sehingga lebih efisien ya dalam pemrogramannya. Kemudian mengeliminasi kompleksitasnya ya. Jadi kompleksitasnya akan jauh berkurang ya dengan menggunakan konsep ini. Yang ketiga tentunya akan membuat lebih mudah ya proses-proses yang terjadi tadi. Ya. Nah, pada contoh sebelumnya tentang book tadi, itu yang kita simpan itu adalah hanya satu objek buku saja, ya. Tapi tentunya untuk kasus yang real, tentunya kita akan menyimpan banyak objek, mungkin yang jenis lah, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana kalau kasusnya semacam itu? Nah, tentunya ya ada sedikit perbedaan dengan proses sebelumnya. Nah, solusi yang ditawarkan kita bisa menggunakan koleksi objek gitu ya. Jadi menggunakan Java.util seperti misalkan array, list, vektor dan sebagainya. Ini adalah struktur data yang menyimpan kumpulan objek di dalamnya. Ya. Jadi isinya tidak hanya tunggal tapi banyak objek di dalamnya. Nah, ini adalah contoh implementasinya untuk menyimpan banyak objek. Misalkan kita membuat kelas namanya book array. Nah, di sini kita mendefinisikan kumpulan buku yang bertipe array list of book gitu ya. Nah, ini adalah contoh implementasinya bagaimana kalau kita menyimpan gitu ya, banyak objek di data kita atau di storage kita. Nah, mungkin ada pertanyaan yang muncul, bagaimana kalau misalkan kita hanya ingin menyimpan beberapa atribut saja gitu ya. Sebagai contoh, misalkan pada objek book tadi, kita hanya ingin menyimpan value untuk author gitu ya, dan deskripsinya saja, jadi tidak semuanya. Ya, maka jawabannya tentunya kita harus mengimplementasikan proses serializing tadi gitu ya. Kemudian kita akan memilih gitu ya atribut mana yang akan kita save atau restore. Jadi tidak harus semuanya kita save. Kita bisa pilih beberapa saja. Sebaliknya ya, untuk restore-nya juga sama, kita bisa pilih atribut tertentu saja yang akan di restore. Nah, sebagai contoh, di sini kita mendefinisikan sebuah interface bernama externalizable gitu ya, yang mengextend serializable gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya terdapat dua metode, yaitu write external dan kemudian read external. Nah, di sini bisa kita lihat untuk write external misalkan itu adalah luarannya gitu ya, itu adalah yang berkaitan dengan name dan year saja gitu ya. Jadi hanya dipilih katakanlah atribut tertentu saja gitu ya. Demikian juga untuk read eksternalnya, itu yang dipilih juga hanya yang berkaitan dengan atribut name dan year saja. Nah, bagaimana untuk penyimpanan datanya dan pembacaan datanya? Nah, sebenarnya untuk penyimpanan maupun untuk restore data itu bisa dilihat kembali, dibandingkan kembali dengan implementasi pada contoh-contoh sebelumnya. Ini tidak jauh berbeda ya. Jadi caranya sebenarnya sama saja.
gitu ya, dengan syarat sebelumnya. Hanya saja kita memilih hanya atribut-atribut tertentu saja yang akan kita proses. Ya, demikian penjelasan saya untuk kuliah tentang materi input dan output dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java. Terima kasih atas perhatian.